Perkenalkan, nama saya Hilda Eka Rahayu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang siklus audit penggajian dan kepegawaian. Siklus penggajian dan kepegawaian melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Penilaian dan pengalokasian biaya tenaga kerja yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah salah saji laba bersih yang material. Nah, penggajian juga merupakan bidang di mana sumber daya perusahaan dapat terbuang akibat ketidakefisienan atau pencurian melalui kecurangan. Pengetahuan auditing menjadikan orang kompeten untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan, sehingga memungkinkan orang yang terjun dalam profesi akuntan publik bisa menghasilkan jasa yang menjadikan masyarakat sanggup memperoleh warta keuangan yang andal. Informasi keuangan yang hebat bagi masyarakat penting dalam mengambil keputusan pengalokasian sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Audit siklus penggajian dan kepegawaian meliputi yang pertama ada pengendalian internal, yaitu bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Karena itu auditor harus mengidentifikasi pengendalian yang signifikan dan kelemahan yang material untuk setiap organisasi. Penilaian risiko pengendalian merupakan suatu proses pengevaluasi efektivitas pengendalian internal suatu entitas dalam mencegah salah saji yang material dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada pengujian pengendalian, yaitu prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain atau operasi pengendalian internal. Yang keempat ada prosedur analitis, yaitu prosedur dengan melakukan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain. Yang kelima ada pengujian atas rincian saldo, yaitu prosedur yang digunakan untuk menguji salah saji moneter untuk menentukan apakah tujuan audit terkait dengan saldo telah terpenuhi. Tujuan keseluruhan dari audit siklus penggajian dan kepegawaian adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Nah, tujuan lainnya itu yang pertama ada keberadaan, yaitu gaji dibayar untuk pekerjaan yang benar-benar dilakukan. Yang kedua kelengkapan, semua transaksi penggajian dicatat. Yang ketiga ada klasifikasi, transaksi penggajian diklasifikasikan secara memadai, tepat waktu. Dan yang terakhir ada posting dan pengikhtisaran, transaksi dimasukkan pada berkas induk penggajian dan diikhtisarkan dengan semestinya. Nah, bagaimana apabila tidak adanya audit siklus penggajian dan kepegawaian pada perusahaan? Salah satu masalah pada penggajian disebabkan oleh oknum yang sengaja melakukan kecurangan atau fraud. Oknum ini mengumpulkan keuntungan, namun di saat yang bersamaan biasanya membuat pihak lain rugi. Oknum yang melakukan fraud tidak selalu sendirian, bahkan biasanya terjadi karena beberapa orang bekerja sama. Oleh karena itu dibutuhkan pengendalian internal perusahaan yang bertujuan mengurangi risiko terjadinya fraud. Pengendalian internal akan mempersulit oknum yang akan melakukan fraud. Ketika perusahaan semakin besar dan menggunakan jasa auditor untuk memeriksa laporan keuangan, pengendalian internal ini akan menjadi yang pertama dievaluasi oleh auditor. Jadi perusahaan harus menyusun yang pertama pengendalian internal dan terus menjaga keberadaan pengendalian internal yang dimiliki dan melakukan pemeriksaan yang proaktif yang mampu menciptakan kewaspadaan pada diri karyawan bahwa mereka dapat diperiksa pada kapanpun. Nah, perbedaan siklus ini dengan siklus lain, yang pertama hanya ada satu kelas transaksi untuk penghasilan. Yang kedua, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan dari akun neraca terkait. Yang ketiga, pengendalian internal terhadap penghasilan sudah efektif bagi hampir tiruan perusahaan, bahkan perusahaan yang kecil sekalipun. Yang terakhir ada keefektifan dari pengendalian atas pemotongan dan pembayaran pajak penghasilan diatur oleh pemerintah. Nah, akun dan transaksi dalam audit siklus penggajian dan pegawaian. Dalam sebagian besar sistem, akun penghasilan dan upah akrual spesial untuk dipakai pada simpulan periode akuntansi. Selama periode berjalan, beban gas akan dicatat apabila karyawan sudah benar-benar dibayar dan bukan saat biaya tenaga kerja terjadi. Akrual untuk tenaga kerja dicatat dengan ayat jurnal pembiasaan pada simpulan periode bagi setiap biaya tenaga kerja yang dihasilkan tetapi belum dibayar. Fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan kepegawaian serta dokumen dan catatan terkait. Yang pertama ada fungsi bisnis personalia dan kesempatan kerja dan dokumen yang dibutuhkannya, yaitu yang pertama ada catatan kepegawaian, yang kedua formulir otorisasi pengurangan, dan yang ketiga formulir otorisasi tarif. Yang kedua ada fungsi bisnis pencatatan waktu dan persiapan, dan dokumen yang dibutuhkannya yaitu kartu absen, tiket waktu kerja, dokumen transaksi penggajian, jurnal penggajian, dan berkas induk penggajian. Yang ketiga ada fungsi bisnis pembayaran gaji dan dokumen yang dibutuhkan yaitu cek gaji, rekonsiliasi rekening bank penggajian. Yang keempat ada fungsi bisnis penyusunan SPT, yaitu untuk mencegah salah saji. Individu yang kompeten harus memverifikasi output secara independen.
Nah, melakukan prosedur analitis untuk siklus penggajian pegawaian. Prosedur analitis yang pertama yaitu membandingkan saldo beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka salah saja yang mungkin terjadi yaitu adalah salah saja atas akun beban penggajian. Yang kedua, ada membandingkan tenaga kerja langsung sebagai presentasi penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka salah saji yang mungkin terjadi adalah atas tenaga kerja langsung dan persediaan. Yang terakhir adalah membandingkan beban komisi sebagai presentasi dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu salah saji yang mungkin terjadi yaitu salah saji atas beban komisi dan utang komisi. Nah, kenapa sih siklus audit penggajian pegawaian ini penting? Penting karena yang pertama, gaji, upah, dan PPh pegawai merupakan komponen utama pada kebanyakan perusahaan. Yang kedua, ada beban tenaga kerja menjadi pertimbangan penting dalam penilaian persediaan. Dan yang terakhir, penggajian merupakan bidang yang banyak menimbulkan pemborosan karena efisiensi atau fraud. Auditor juga perlu memperluas auditnya apabila penggajian secara signifikan mempengaruhi akun persediaan. Yang kedua, misalnya auditor juga merasa adanya kemungkinan transaksi penggajian yang curang akibat kelemahan sistem pengendalian internalnya. Dan yang terakhir, pertimbangan lain, misalnya penyiapan SPT tepat waktu, pembayaran potongan pajak dan potongan lainnya tepat waktu, dan pengisian kembali akun gaji impres. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.